Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat rangkuman keseharian, rangkuman aktivitas membaca saya agar keseharian saya membaca terrangkum di dalam suatu rangkuman yang ada di dalam YouTube nanti, karena di YouTube itu memang paling cocok untuk merangkum atau membuat suatu untuk kenangan-kenangan yang pernah kita kerjakan, tentunya untuk yang baik-baik, yang kira-kira bermanfaat, minimalnya bermanfaat untuk diri saya sendiri, pribadi sendiri, syukur-syukur bermanfaat pula kepada orang lain. Ini saya sekedar hanya membacakan saja, bukan bukan memberi tabligh atau memberi pembelajaran atau edukasi dan lain sebagainya, mengajari anda tuan-tuan, para ustadz, para ustazah, para alim, para ulama, ya mohon maaf. Di sini saya hanya membuat dokumentasi agar menjadi kenangan saya sendiri secara pribadi. Cuma kebetulan di YouTube lah tempat yang cocok buat saya untuk menyimpan setiap dokumentasi aktivitas saya yang lebih aman dan konsekuen dan tidak pernah hilang. Data-data yang pernah saya upload semua di YouTube itu nggak pernah hilang, jadi ada terus, bisa dicek, bisa diputar kembali, bisa dilihat, bisa didengar lagi. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar dari pengarang, dari penterjemah kitab Ihya Ulumuddin. Yang ini kali ini saya akan bacakan, cuma yang sebelumnya ini kata pengantar dari penulis suatu penterjemah sudah saya baca. Sekarang saya selanjutnya kata pengantar dari, saya lanjut baca langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa Kuasa, dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad junjungan kita, kami mempersembahkan jilid pertama dari terjemah kitab Ihya Ulumuddin karangan ulama besar Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, keharibaan para pembaca yang mulia. Tujuan kami dengan penyalinan ini ialah hendak memperkenalkan isi kitab sebesar yang amat termasyhur itu kepada saudara-saudara yang tidak memahami bahasa Arab, sebagaimana telah diperkenalkan oleh penulis-penulis lain dengan menyalinkannya ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan lain-lain. Menurut setahu kami, belumlah ada penyalinan lengkap dari Ihya ke dalam bahasa kita. Kalaupun ada, selama ini barulah merupakan penyalinan sebagian atau beberapa bab yang dipandang penting penyalinannya. Dari itu, untuk pengisi kekosongan tersebut, maka kami memberanikan diri menyalinkannya dengan lengkap. Cara yang kami tempuh tidaklah penyalinan itu merupakan penyalinan harfiah, tetapi penyalinan isi dan maksud yang dapat dicocokkan dengan bahasa Arabnya, sehingga bagi pembaca terjemah ini dapat mengetahui seluruh isi dan maksud dari Ihya seperti membaca dalam bahasa aslinya Arab. Kami berusaha benar-benar memilih susunan bahasa yang mudah, sebagaimana Al-Ghazali sendiri menyusun kitabnya baik Ihya atau lainnya dengan bahasa yang mudah tetapi indah. Hanya bedanya Al-Ghazali dengan gaya bahasa yang hidup bergelora, didukung oleh kebesaran dan kemasyhuran dirinya, dan itu tidak ada pada diri kami. Untuk menambahkan penjelasan, kami letakkan nama surat dan nomor ayat dari Al-Quran sesudah kami salinkan. Isinya hal mana yang demikian itu tidak ada pada Ihya. Kami buatkan demikian supaya mudah dilihat dalam Al-Quran bila kami menerjemahkan, mengalih bahasa, dan sekedar itu saja. Kami tidak mengemukakan sedikit pun pendapat kami di dalamnya. Terserah kepada pembaca sendiri akan menilainya sesuai atau tidaknya dengan kupasan dan buah pikiran ulama besar itu.
yang telah hidup 9 abad yang lampau. Lain halnya dengan Dr. Zaki Mubarak yang membuat disertasi untuk memperoleh gelar kesarjanaannya dengan judul Al-Akhlaq 'inda Al-Ghazali, mengecam habis-habisan akan isi Ihya, mana yang tidak disetujuinya, maka amat jauhlah kami dari yang demikian. Adapun aslinya dalam bahasa Arab, Ihya itu terdiri dari 4 jilid besar, maka akan kami jadikan semua jilid itu menjadi 8 jilid dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau sejilid dalam bahasa Arab itu dibuat sejilid pula dalam bahasa Indonesia, maka akan tebal sekali, lebih dari 1000 halaman. Dengan membaca kitab Ihya itu di celah-celah kupasannya yang menarik dan berkesan, maka secara tidak langsung kita dapat menyelami ke dalam suasana umat Islam di masa itu, baik dari segi sosial, politik, dan lainnya. Saya mengucapkan terima kasih dan syukur dengan setulus-tulusnya kehadapan GM apa? General Manager atau apa maksudnya ya. Pokoknya GM Menteri Agama Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan kehadapan Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Dr. H.A. Malik Karim Amrullah dalam kurung DR Hamka, atas sambutan beliau itu atas karya saya yang tidak sepertinya ini, sehingga menambahkan kekuatan batin, hati dan jiwa saya untuk menyelesaikannya karya terjemahan Ihya ini. Akhirul kalam, marilah kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menurunkan hujan rahmatnya kepada Al-Ghazali di dalam kubur dan kepada kita sekalian dengan taufik dan hidayahnya, amin. Kemudian di dalam Gading, kemudian di mana Gading yang tak retak dan manusia yang tak salah dan lupa. Dari itu kami mengharap teguran dan kemaafan kepada kami untuk memperbaikinya pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Penterjemah 10 Rabiul Akhir 1383 Hijriah, Medan 30 Agustus 1963 Masehi. Kata pengantar cetak. Ini kata pengantar cetakan kedua. Segala puji bagi Allah yang pengasih lagi penyayang. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada sekalian keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kemudian dengan rasa syukur dan terima kasih kami menyatakan kegembiraan hati atas perhatian dan sambutan yang ditujukan kepada karya kami yang tidak sepertinya ini, yaitu dengan terbitnya jilid pertama dari terjemahan Ihya Al-Ghazali, sehingga dalam waktu 4 bulan saja sejak dari permulaan terbitnya 4 September 1964 sampai 7 Januari 1965 sudah habis tersiar cetakan pertama. Lalu kami usahakan pula untuk cetakan kedua. Syukur cetakan kedua ini dapat berjalan dengan lancar karena dengan petunjuk JM Menteri Agama Bapak Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang menunjukkan jalan supaya Z hurufnya ditahan dahulu. Selambat-lambatnya 6 bulan tidak dibongkar untuk melihat sambutan masyarakat agar mudah mengulangi kembali cetakannya bila diperlukan, dan petunjuk ini disetujui pula oleh Saudara Direktur Percetakan Imbalau Medan yang mencetak buku ini. Maka kehadapan YM Menteri dan kepada Saudara Direktur Percetakan Imbalau kami mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Dengan resensi yang kami baca dalam majalah Gema Islam nomor 65 tanggal 1 Desember 1964 garis miring 26 Sya'ban 1384, sewaktu kami ke Jakarta baru-baru ini dalam rangka menghadiri seminar nasional KIAA dalam kurung Konferensi Islam Afrika Asia di Cibogo, Bogor. Kami memperoleh pendorong yang mengesankan di dalam lubuk jiwa warga kami atas karya yang tidak sepertinya ini, serta bahan-bahan baru tentang usaha dan minat ulama-ulama kita yang terdahulu terhadap Ihya dan usaha menerjemahkannya atas
resensi tersebut yang ditulis oleh saudara RAM. Maaf, kami belum mengenal beliau, diaturkan. Banyak terima kasih. Kemudian dalam sambutan dan percakapan dengan YTH yang terhormat Kiai Haji Ahmad Badawi Yogyakarta, sewaktu kami bersama-sama sekamar di Wisma Warta kamar 14 tingkat 4 Jakarta, beliau meriwayatkan terjemah Ihya di Jawa dengan huruf pegon yang diusahakan oleh ulama besar KM Saleh Semarang, yaitu bagian perbuatan yang membinasakan. Maksudnya ada bagian perbuatan yang membinasakan, al-muhlikat, dan bagian perbuatan yang menyelamatkan, al-munjiat, dari kitab Ihya. Jadi ada 2 bagian saja mungkin pemahamannya, tergantung Anda pemahamannya bagaimana. Cuma saya membacakan. Lanjut. Menurut keterangan yang terhormat Kiai Haji Ahmad Badawi, huruf pegon ialah huruf Arab dalam bahasa Jawa yang disusun oleh 3 orang ulama besar di Pulau Jawa pada abad 1053. Berarti berapa tuh? 1053 berarti 1053. Berapa maksudnya? Yaitu K Nawawi. Huruf pegon itu dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh pelajar agama dari Pulau Jawa dan Madura, meskipun bahasa percakapan sehari-hari tidak sama. Sesungguhnya tidak kami menduga sama sekali akan sambutan yang demikian mesra dari para sarjana dan ulama, sehingga menambahkan semangat dan daya jiwa kami untuk menyelesaikan penyalinan dan penerbitan ke-8 jilidnya terjemahan Ihya ini. Waktu terbitan pertama tanggal 4 September 1964, malam Jumat yang penuh dengan keberkatan. Kami sambut dengan sedikit haflah disertai pembaca Al-Quran oleh anak kami Lahmuddin Al-Bantani, pemuncak qiraatul Quran Sumatera Utara, dan kawan-kawannya, serta doa kepada arwah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, kiranya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hujan rahmatnya kepada pengarang Ihya yang kita cintai ini di dalam kuburnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berinteraksi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga kita semua mendapat sesuatu yang kita inginkan. Semoga cepat dimonetisasi. Misalkan ya, enggak sih lemah hayang, misalkan cukup